warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur dan memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala banyak nikmat, di antaranya kesehatan dan kesempatan untuk dapat beribadah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak sholawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang insyaallah barokah ini kita akan mentadaburi firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, membayar zakat. Itulah agama yang lurus. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, yang menjadi pokok di dalam ayat ini adalah memurnikan ketaatan, atau bahasa lainnya ikhlas. Bahwa ibadah yang kita lakukan, yang disebut dalam ayat ini dua jenis ibadah, yaitu salat, zakat, tentu juga ibadah-ibadah yang lain, maka mesti dilakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, saya teringat seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini lahir tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini kita baca di dalam berbagai literatur, di antaranya Min A'lamis Salaf yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Beliau ini ulama paket lengkap, kaya, berilmu, zuhud, ahli fikih, ahli hadis, jago perang. Ini paket lengkap ini, perang pun jago. Jadi bagaimana kisah Abdullah bin Mubarak ini? Beliau pada suatu ketika mengadakan safar
Lalu tiba malam, beristirahat, kemudian tidurlah di salah satu rumah yang ada di kampung itu. Kalau sekarang katakanlah homestay atau penginapan. Jadi pada malam itu, mengapa Abdullah bin Mubarak dia qiyamul lail? Dia baca Quran, berzikir, solat tahajud malam itu. Sampailah waktu fajar. Jadi begitu sampai waktu fajar, dia bangunkan kawan-kawan yang bersama safar dengan dia. Di antaranya bernama Muhammad bin Wazir. Muhammad bin Wazir inilah yang bercerita. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Bangun, bangun, bangun. Ini waktu subuh sudah masuk. Apa kata Muhammad bin Wazir? Aku tak perlu berwuduk. Karena wudukku isya tadi malam sampai masuk waktu subuh ini tidak batal. Mendengar Muhammad bin Wazir ngomong seperti itu, pucat wajah Abdullah bin Mubarak. Dia takut, pucat wajahnya. Kenapa Abdullah bin Mubarak pucat? Berarti Muhammad bin Wazir tahu dia tahajud tadi malam. Berarti Muhammad bin Wazir tahu kalau dia qiyamul lail tadi malam. Berarti Muhammad bin Wazir tahu kalau Abdullah bin Mubarak baca Quran, berzikir. Itu yang membuat dia pucat, itu yang membuat dia takut. Apa sebab? Ternyata sekali lagi Muhammad bin Wazir tahu. Lalu apa kata dia kepada Muhammad bin Wazir? Jangan kau ceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau melihat aku tadi malam tidak tidur. Bahwa aku tadi malam beribadah. Jangan kau ceritakan kepada siapapun juga. Begitulah ulama itu dalam menjaga amal ibadah. Betul-betul hanya untuk Allah. Sehingga ada orang tahu bukan senang dia, bukan bahagia dia, ketakutan, pucat wajahnya. Itulah pesannya. Jangan kau ceritakan kepada siapapun juga. Pada suatu ketika lagi, masih tentang Abdullah bin Mubarak. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Sinan. Jadi Abdullah bin Mubarak ini, dia pergi di suatu daerah, sering dia pergi ke situ menyampaikan ilmu, yaitu tentang hadis. Jadi begitu pada suatu ketika dia menyampaikan hadis, dia tak melihat seorang lelaki yang sebelumnya sering hadir. Nah sekarang tak nampak. Kemana laki-laki ini? Lalu ditanya, dapat info lelaki itu ditahan. Lalu bertanya dia, apa penyebab lelaki itu ditahan? Ternyata dia punya utang 7.000 dirham. Itu banyak, ratusan jutanya sekarang tuh. 7.000 dirham tuh 10.000 dirham. Jadi 10.000 dirham itu kurang lebih 700 juta. Jadi kenapa lelaki ini tak nampak? Sekali lagi saya ulangi, karena ditahan. Apa penyebab ditahan? Dia berutang 10.000 dirham. 10.000 dirham itu kurang lebih 700 juta. Lalu dia bertanya lagi, kepada siapa lelaki itu berhutang? Lalu dapatlah info, lelaki itu berhutang kepada seseorang. Dikeluarkannya duit 10.000 dirham, dalam kurung kurang lebih 700 juta, dibayarkannya hutang lelaki tersebut. Apa pesannya? Jangan kau katakan kepadanya bahwa yang membayar hutangnya aku, kecuali nanti setelah aku mati. Kecuali nanti setelah aku mati. Maka dilepaskanlah lelaki tersebut, bebas sekarang karena hutang udah lunas. Yang melunasinya siapa? Abdullah bin Mubarak. Bukan sikit, 700 juta.
Lalu mengapa laki-laki tadi dia dapat info kalau Abdullah bin Mubarak datang di kampung itu? Dikejarnya lah Abdullah bin Mubarak karena guru dia. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya kepadanya, apa kabar? Alhamdulillah aku sehat. Cuma kemarin aku ditahan karena aku berutang 700 juta. Tapi ada orang yang membayarkan hutangku itu. Aku tak tahu siapa dia. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Pujilah Allah. Kalau model-model kita, apa kita bilang? Yang membayar hutang kau itu aku. Ini orangnya yang bayar hutang kau itu. Itu model-model awak. Tapi tidak dengan Abdullah bin Mubarak. Apa kata laki-laki itu? Ada yang membayar hutangku, tapi aku tak tahu. Kata Abdullah bin Mubarak, pujilah Allah. Pujilah Allah. Kalau tahajud tadi, bagaimana pula model-model kita nih? Bangun jam 2 malam, WA kawan. Jangan lupa tahajud ya. Siapa pula baca WA jam 2 malam itu? Sebenarnya dia bukan sedang WA kawannya nyuruh tahajud. Dia ngasih tahu kalau dia tahajud. Kalau nak WA kawan tahajud, jam 7 malam tu WA. Jam 10 lah paling lama sebelum tidur. Jangan lupa tahajud nanti malam. Tidak. Jam 3 tu dia WA. Dia bukan sedang WA kawannya. Dia mengiklankan kalau dia akan Yang dia bahaya lagi cuma WA. Dia sendiri tak tahajud. Yang bahaya lagi. WA. Dia icak-icak. Ini tahajud. Rupanya dia tak. Itulah model kita. Ya Allah. Riwayat terakhir. Abdullah bin Mubarak ni saya bilang tadi paket lengkap. Kaya iya, zuhud iya, faqih iya, semua iya. Dia juga petarung hebat. Itu kalau berjihad bukan sehari 2 hari, setahun pergi perang. Jadi pada suatu ketika dia melawan tentara Romawi. Jadi pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi sudah berhadap-hadapan. Kalau dulu tuh perang ada namanya 1 lawan 1 dulu. Sebelum perang ramai-ramai, duel dulu 1 lawan 1. Majulah tentara Romawi. Apa kata dia? Wahai pasukan kaum muslimin, siapa yang berani menantangku perang 1 lawan 1? Maka majulah seorang pasukan kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gugur, mati syahid. Memang hebat tentara Romawi itu. Maju satu lagi, berperang 1 lawan 1 gugur sampai 5 orang. Lalu tentara Romawi itu masuk ke dalam pasukannya. Keluar 1 orang lagi. Yang 1 orang ini lebih hebat dari yang pertama tadi. Apa katanya? Wahai tentara kaum muslimin, siapa yang berani melawan aku 1 lawan 1? Abdullah bin Mubarak mengambil selendang. Lalu dia tutup wajahnya. Yang nampak cuma matanya. Persis seperti tentara Hamas. Yang tahu ketika itu cuma 1 orang. Namanya Abdullah bin Isa. Maaf, Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa. Dia ambil selendang, dia tutup wajahnya, tinggal matanya lagi. Persis seperti tentara Hamas. Majulah dia. Matilah tentara Romawi yang hebat tadi. Maju lagi, mati lagi. Tadi tentara kaum muslimin mati 5, syahid. Sekarang orang kafir itu mampus pula 5 orang. Tapi tentunya tidak syahid. Jadi kaum muslimin kaget. Siapa yang maju itu? Siapa yang maju itu? Karena muka tak nampak. Lalu dia masuk lagi ke dalam barisan. Apa kata dia kepada Muhammad bin Isa? Jangan kau sebutkan kepada siapapun yang maju tadi aku. Sebanyak ini yang tahu cuma engkau. Kecuali nanti setelah aku mati. Dah mati aku baru ceritakan. Itulah dia mukhlisina lahuddin. Jadi kalau amal ni ikhlas, kecil pun banyak balasannya di sisi Allah. Tapi hebat pun amal tak ikhlas, atau ada nilainya di sisi Allah. Bahkan amal itu berubah jadi dosa pula. Ada hadisnya pun Ustaz, banyak hadisnya.
Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Siapa orang paling pertama Allah campakkan ke neraka? Tak tanggung-tanggung. Satu, orang mati syahid. Tapi balasannya surga, Pak Ustaz. Itu yang ikhlas. Yang ini tak ikhlas. Aku mati syahid dulu ya Allah. Yang ku cari hanya ridhamu. Oh, bohong kau, kata Allah. Kau dulu supaya dibilang pemberani, supaya digelar pahlawan. Gelar itu dah kau dapatkan, Allah campakkan. Hebat amalnya, bermasalah niatnya. Yang kedua siapa? Ahli Quran. Hafal Quran 30 juz. Hebat ceramah, banyak jemaah, banyak follower. Tapi di akhirat paling pertama Allah campakkan. Kok bisa? 30 juz hafal Quran. Ceramah mantap, follower banyak. Kenapa Allah campakkan dalam api neraka? Lagi-lagi yang bermasalah niat. Allah tahu niat kita. Kau dulu di dunia mengapa? Aku hafiz ya Allah, hebat Al-Quran. Yang ku cari cuma ridhamu. Ah, bohong kau, kata Allah. Aku tahu kau dapat gelar qari. Kau diberi gelar da'i sejuta umat. Itu yang kau cari dulu. Campak pula ke neraka. Yang ketiga siapa? Yang tak sikit-sikit impaknya. Masjid banyak dia bangun pakai duit pribadi. Anak yatim segala macam banyak duitnya dia kasih. Lalu Allah tanya, mengapa kau di dunia dulu? Aku berimpak begini ya Allah. Itu kulakukan semua mencari ridhamu. Bohong kau, kata Allah. Kau cari gelar supaya disebut dermawan. Banyak duit, banyak bangun masjid. Lalu Allah campakkan pula dia ke neraka. Tapi ada seorang wanita pelacur menemui anjing yang mengelilingi sumur. Apa sebab anjing itu kehausan? Lalu mengapa wanita pelacur ini? Hadis sahih ini. Dia buka sepatunya, dia ikat pakai selendangnya, dia ambil air, dia kasih minum itu anjing. Anjing itu tak pandai terima kasih. Karena anjing itu bukan manusia. Pujian apa yang ingin dia dapatkan dari seekor anjing? Kecuali hanya pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil amalnya. Kasih makan, kasih minum seekor binatang najis. Tapi besar nilainya di sisi Allah. Apa penyebab? Niat di dalam hati. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah kami suruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama ini. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, ini sedikit ulang-ulang kaji. Semoga saya dan kita semua bisa introspeksi diri untuk siapa amal yang selama ini kita kerjakan. Apakah separuh untuk Allah, separuh untuk orang, atau untuk orang semua, tak ada untuk Allah, atau untuk Allah semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.